Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang menolong kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Dan malam hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sama-sama katakan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita malam hari ini kepada Tuhan. Sucikan kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada arti.
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku setia, jadikan kami berkenan di hadapan. Oh Yesus, sucikan hati kami, basuh kami dengan darah-Mu. Jadikan kami setia dan berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Hanya Kau yang kami rindukan, hanya Kau yang kami rindukan. Lebih dari segalanya, Yesus Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Yesus. Kami rindu kemuliaan-Mu, lebih dari segalanya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan sama-sama, kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Yes, Lord. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami akui sama-sama malam ini Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau lebih lagi Tuhan malam hari ini, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan tiada artinya. Ku
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Jadikan kami hamba-hamba yang setia kepadamu Tuhan, yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berbicara bagi kami malam hari ini melalui firman-Mu. Kuatkan kami di tengah minggu ini Tuhan. Di tengah segala pergumulan dan permasalahan kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom buat semuanya, selamat malam. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Juli. Ya, besok kita sudah masuk di bulan yang ke-8 di tahun ini. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita saudara. Saya yakin dan percaya sepanjang tahun ini, ya paling tidak sampai di akhir dari bulan yang ke-7 ini, semua kita warga kerajaan mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang menuntun kita, yang menolong kita sampai hari ini. Amin saudara. Nah saudara, malam hari ini saya akan membagikan sesuatu bagi setiap kita. Dan ya, malam hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang saya kasih judul Desiring God atau merindukan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu buku yang judulnya sama, Desiring God, yang ditulis oleh seorang penulis yang sering saya baca tulisan-tulisannya. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah yang saya sampaikan, beberapa quote yang saya ambil, yang saya sampaikan buat saudara, beberapa poin yang saya bagikan buat saudara itu juga adalah tulisan-tulisan terinspirasi dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh John Piper, ya. Dan ya, dari buku itu saya belajar sesuatu yang sangat memberkati kehidupan saya. Dan sepanjang bulan Agustus nanti kita akan sama-sama membahas tentang tema ini, yaitu Desiring God. Kita akan belajar bagaimana kerinduan akan Tuhan, bagaimana kita merindukan Tuhan. Apa sih yang mendorong kita untuk merindukan Tuhan? Kenapa ada kerinduan itu di dalam hati kita? Nah, sebelum sampai ke sana, saya mengingatkan kita sekali lagi bahwa di bulan Agustus nanti, ya, kita akan kedatangan dua orang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan akan memberkati setiap kita di Rock Ministry Malaysia. Yang pertama tanggal 11 Agustus nanti, minggu yang kedua, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Abraham dari Jakarta. Dan juga akan ada kesaksian dari orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Ruhut Sitompul bersama dengan keluarganya akan datang dan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan itu dahsyat berkuasa dalam kehidupan mereka. Kemudian di tanggal 18 Agustus kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Winson Simamora. Bapak Pendeta Winson adalah gembala dari gereja BCM yang ada di dekat dari gereja kita. Beliau juga adalah ketua dari Badan Pengurus Luar Negeri Gereja Bethel Indonesia. Ya, saya senang sekali karena bulan Agustus nanti akan ada orang-orang yang Tuhan bawa ke tempat kita, ya, untuk memberkati, menguatkan, memperlengkapi setiap kita umat Tuhan yang ada di Rock Ministry Malaysia. Nah, saudara, malam hari ini kita akan mulai belajar tentang Desiring God. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, kalau kita membaca kembali dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, secara khusus mungkin di Kejadian pasal yang pertama, setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu yang ada di alam semesta, Tuhan menjadikan langit dan bumi di hari yang kelima, ya, di hari yang kelima, di sana dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-25, Tuhan berkata semua itu sangat baik, ya. Dikatakan begini, Allah menjadikan segala jenis binatang
dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini adalah akhir dari hari yang kelima, ya. Kemudian di hari yang keenam Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia, ya, dengan tangannya sendiri. Ya, Allah mengambil tanah, kemudian mengembuskan nafas kepada tanah yang mati itu, dan akhirnya tanah itu menjadi makhluk hidup. Itulah manusia yang diciptakan Allah. Dan kemudian di ayat yang terakhir dari pasal 1 kitab Kejadian, ya, Allah berkata seperti ini, ya. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Sudah perhatikan di sini, ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatu sebelum manusia diciptakan, Tuhan berkata semua itu baik. Namun ketika manusia diciptakan Allah, setelah selesai semuanya, Allah berkata semuanya sungguh amat baik. Saudara, Tuhan menyediakan segala sesuatu terlebih dahulu untuk manusia, baru kemudian manusia diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menyediakan terlebih dahulu apa yang diperlukan oleh manusia, ya. Kalau kita berbicara tentang keperluan manusia, bukan hanya apa yang akan dimakan oleh manusia, bukan hanya apa yang akan dipakai sebagai tempat tinggal oleh manusia, bukan hanya berbicara tentang keperluan-keperluan seperti itu, tapi juga pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh manusia, itu terlebih dahulu disediakan oleh Allah. Baru kemudian setelah semuanya itu ada, baru Allah menciptakan manusia sebagai karyanya yang terakhir, sebelum pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Saudara, Tuhan mau supaya manusia itu menikmati kebahagiaan di Taman Eden. Ya, sejak awal Tuhan mau manusia itu menikmati segala ciptaannya, menemukan kebahagiaan, menemukan sesuatu yang berharga, membuat manusia itu tenang berada di Taman Eden. Namun kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan keserupaan dengan Allah. Sekalipun gambar Allah dalam manusia masih ada, ya, namun rusak gara-gara dosa. Nah, kita tahu sekarang bahwa memang manusia akhirnya mencari kebahagiaan yang seharusnya mereka temukan di dalam Eden atau the presence of God. Manusia berusaha untuk mencari kebahagiaan di luar Eden, di luar Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya keinginan kita manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan rasa tenang, kenyamanan, itu sebenarnya adalah panggilan dari Allah supaya kita mencari Dia, supaya kita kembali kepada Dia. Karena hanya Dialah tempat yang menjadi sukacita yang sejati bagi setiap kita. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 dalam bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan baru dikatakan begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Namun saya lebih suka dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam English Standard Version dikatakan begini. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Jadi Raja Daud mendapat pewahyuan tentang Tuhan, dan dia berkata begini. Di dalam hadiratmu, ya, ada fullness of joy, ada kepenuhan akan sukacita. Di tangan kananmu ada kebahagiaan, ada sesuatu yang sangat berharga, ada pleasure yang sangat berharga, ya, dan selama-lamanya, forevermore. Saudara, kita melihat bahwa Raja Daud mendapat pewahyuan yang luar biasa bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber dari sukacita yang sejati bagi kita. Nah, saya suka sekali karena di dalam buku yang saya baca, dan ya saya ingin bagikan buat saudara malam hari ini, ada satu kalimat yang sedikit ya membuat saya berpikir ulang tentang Tuhan itu sumber kebahagiaan atau Tuhan itu adalah kebahagiaan kita. Karena di dalam Alkitab kita diajarkan begini, Tuhan memang memberikan banyak berkat buat kita. Tuhan memang memberikan banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita bahagia. Dia memberikan kita alam yang begitu indah. Dia memberikan kita kesempatan untuk menikmati orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi, yang support kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk menikmati segala kebaikannya setiap hari. Namun Alkitab mengajar kita begini, bahwa kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang paling dalam
dan yang bisa bertahan lama bahkan sampai kekekalan itu hanya berada di dalam Tuhan, bukan dari Tuhan. Nah, saya ingin membacakan quote ini buat kita karena ini yang saya pernah bagi buat saudara ya, mungkin hari Senin kemarin ya. The deepest and the most enduring happiness is found only in God, not from God but in God. Saudara perhatikan di sini bahwa sukacita yang abadi itu hanya kita temukan di dalam Dia, di dalam pribadinya, bukan dari Dia. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kita dapat bersukacita dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Keluarga yang baik, anak-anak kita yang sehat, ya usaha kita yang berjalan dengan baik ya, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Kita dapat menikmati pekerjaan kita, pelayanan yang baik. Kita dapat menikmati keindahan alam yang luar biasa, saudara. Saya beberapa waktu ini suka melihat di YouTube ya, ada ilmuwan-ilmuwan yang coba mempelajari tentang alam ini, saudara. Bagaimana mereka menyelidiki, membuat satu observasi dan melihat bagaimana Allah itu sangat luar biasa pintar, sangat luar biasa berhikmat ketika Allah menjadikan langit dan bumi, termasuk semua ciptaan yang kita bisa nikmati hari ini kayak pantai ya, pegunungan. Sebenarnya semua itu ada hitungannya, saudara. Ya, ada rumus-rumus yang pada akhirnya ditemukan oleh para ahli bahwa memang Tuhan itu menjadikan semuanya itu bukan asal jadi, saudara. Tuhan itu benar-benar menciptakan semuanya, menjadikan semuanya dengan ukuran-ukuran yang tepat sehingga dapat dinikmati dengan begitu indah oleh manusia. Saya pernah pergi ke beberapa tempat, mereka mencoba membuat pantai buatan. Mereka coba membuat seperti lembah atau gunung buatan ya, tapi tidak akan pernah bisa menyamai apa yang pernah Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan ciptakan dengan berfirman. Nah, saudara, kita dapat bergembira, bersukacita dengan semua pemberian Tuhan. Namun semua pemberian itu, semua berkat itu tidak akan bertahan lama. Semua berkat itu akan selesai ketika kita selesai dari bumi ini. Satu hari nanti kita akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini dan kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Dia. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita meletakkan sukacita kita kepada semua yang sementara yang ada di bumi ini. Saudara, tanpa bermaksud untuk merendahkan atau mengecilkan segala usaha yang sudah, effort yang sudah kita keluarkan untuk kita dapat mencapai apa yang kita nikmati hari ini. Namun saya mau kasih tahu buat kita begini, saudara. Sekalipun hari ini kita sudah menikmati apa yang menjadi jerih lelah kita, pekerjaan kita yang bertahun-tahun sudah kita bangun, namun jangan menyerahkan hati kita, pribadi kita, untuk menemukan kepuasan yang sejati ada di sana. Karena selama kita tinggal di dalam dunia yang jahat ini, saudara, semua itu akan habis. Satu hari nanti semua akan berhenti, ya, dan akan ada banyak persoalan yang timbul ketika kita mencintai apa yang Tuhan berikan lebih daripada yang memberikannya kepada kita. Ketika kita mencintai berkat lebih daripada kita mencintai Tuhan, itu akan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan pribadinya itulah sukacita kita. Dialah sukacita kita. Di dalam Dialah kita menemukan sukacita yang sejati. Nah, kalau kita hanya menemukan atau menjadikan berkatnya sebagai sukacita kita, maka perasaan kita akan sangat mudah dikontrol oleh keadaan, saudara. Ketika kita menerima berkat yang banyak, ketika doa kita dijawab, ketika pergumulan kita selesai, ya, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita akan merasa cukup sampai di situ, dan kita merasa itulah puncak dari sukacita kita. Namun yang Tuhan mau bukan itu. Tuhanlah sukacita kita. Ketika kita menikmati keberhasilan, ketika kita menikmati semua yang baik dari Dia, saudara, harusnya kita menikmati semuanya itu di dalam Dia. Jangan berhenti berdoa ketika kita diberkati. Jangan berhenti berharap, berpengharapan, berdoa ketika segala sesuatu baik dalam hidup kita. Justru semuanya itu harus terus mendorong kita. Dan kita mengerti bahwa begini, semua yang kita dapat nikmati ini hanyalah cicipan. Ini hanyalah cicipan dari apa yang terutama, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Kebahagiaan yang kita nikmati hari ini hanyalah cicipan, hanyalah ya rasa-rasa dari apa yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu pribadi Tuhan sendiri.
Saudara yang pernah mengalami kebahagiaan karena keberhasilan yang luar biasa, saudara pasti akan merasa sangat puas ketika saudara menikmati semuanya itu. Namun saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa itu tidak ada bandingannya dibanding dengan pribadi Allah yang jauh lebih indah dan dapat memuaskan kehidupan kita. Kalau kita menemukan bahwa Tuhanlah kebahagiaan kita, pribadinya itulah kebahagiaan kita, maka keadaan di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi sukacita dan ucapan syukur kita di hadapannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan Dialah, pribadinya lah yang bersama dengan kita. Dan itu cukup bagi kita untuk kita bersukacita. Amin saudara. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh perasaan dan keadaan hidup kita. Saudara, hari Minggu kemarin saya bagikan ini buat saudara bahwa begini. Ketika kita berjalan dalam hidup ini, percayalah bukan hanya kepada janjinya Tuhan, tapi lebih dari kepada janjinya Tuhan. Mari percaya kepada siapa yang berjanji, kepada pribadinya Tuhan. Karena seringkali kita kecewa karena kita melihat janji Tuhan itu tidak atau belum tergenapi dalam hidup kita. Ya, tapi sebenarnya yang terjadi begini, janji Tuhan itu tergenapi dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan itu akan tergenapi. Kita berpikir bahwa Tuhan akan menggenapinya dengan cara seperti ini. Tapi ternyata Tuhan punya 1001 cara untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Kalau kita meletakkan kebahagiaan atau sukacita kita hanya kepada pemuasan keinginan kita melalui janji-janji Allah, maka kita akan kecewa saudara. Karena jalan-jalan Tuhan dan cara pikir Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan, ya. Jalan-jalannya di atas jalan-jalan kita, rancangannya di atas rancangan kita. Makanya kita harus percaya sungguh kepada pribadinya. Kita harus menjadikan Tuhan sendiri sebagai sukacita kita. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Percayalah bahwa Dia itu mengasihi kita. Percayalah bahwa kita ini adalah umat kepunyaannya. Kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita ini adalah berharga di matanya. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Yang memiliki kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan saya dan saudara. Jadikan Tuhan sebagai sukacita kita. Dia bukan hanya sumber sukacita, tapi Dialah sukacita kita. Jadi yang pertama kita belajar malam hari ini bahwa ya, Tuhan adalah sukacita sejati bagi kita. Saudara, yang kedua, saudara, kita melihat bahwa begini. Tadi saya katakan buat saudara, kalau kita hanya menjadikan berkat-berkat Tuhan, ya, itu adalah sukacita sejati bagi kita. Jangan lupa, satu hari nanti kita akan keluar dari bumi ini, ya, dan kita tidak akan menikmati lagi apa yang kita nikmati hari ini. Kalau saudara kita meletakkan sukacita kita pada keluarga kita, satu hari nanti kita akan pergi dari bumi. Dan jangan lupa saudara, di sorga tidak ada suami istri, ya. Semua kita akan saling mengenal, tapi kita tahu ini istri saya, itu anak saya. Tapi di sana tidak ada hubungan suami istri, saudara. Yang kita nikmati di sana adalah apa? Kebersamaan dengan Tuhan. Nah, saudara tahu sebenarnya selama kita ada di bumi, ya, Tuhan memberikan pesan bagi kita di dalam firman-Nya bahwa begini. Tujuan utama dari kehidupan kita, tujuan utama dari manusia adalah kita mempermuliakan Tuhan dengan menikmati Dia selama-lamanya. Sekali lagi, tujuan kita ada, ya, di alam semesta ini adalah untuk kita mempermuliakan Tuhan. Bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan? Dengan kita menikmati kebersamaan dengan Dia selama-lamanya. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya, saya juga sempat sampaikan ini dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-30, 28 sampai ayat yang ke-30, ya. Di sana kita menemukan begini, bahwa manusia ada supaya manusia menjadi serupa dengan Allah, dan dalam keserupaan dengan Allah manusia menjadi penguasa, pengelola yang baik atas seluruh ciptaan. Nah, saudara, keserupaan dengan Allah itu berbicara tentang kebersamaan dengan Dia. Kita menjadi bersama-sama dengan Dia, menikmati kebersamaan dengan Dia, berada bersama-sama dengan Dia. Di mana itu kita nikmati? Bukan nanti waktu kita mati, bukan. Tapi sekarang, selama kita ada di bumi, kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan, kita menikmati berjalan bersama-sama dengan Dia, dan ketika kita menjadikan Dia sebagai sukacita kita, sebagai sukacita abadi kita,
maka saudara, disitulah Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan ketika kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya kepuasan bagi kita. Kita tidak akan berpikir untuk mengejar dunia dan segala yang ada di dalamnya, karena kita tahu yang terbaik sudah ada bersama dengan kita. Di situ Tuhan dipermuliakan. Saudara, bahkan bukan hanya berbicara tentang pengejaran akan sukacita dari harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab Rasul Paulus berkata begini, ibadah atau kesalehan hidup yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan berkat. Apa itu rasa cukup? Rasa cukup adalah satu pengertian bahwa yang terutama itu sudah ada bagi kita. Yang terutama, yang paling penting itu sudah ada bagi kita. Apa itu? Tuhan, Dia ada bagi kita. Dia bersama dengan kita. Kalau kita menyadari dan mengetahui itu, saudara, bahwa Tuhan bersama dengan kita, itu cukup bagi kita. Dan disitulah Tuhan dipermuliakan, karena kita menjadikan Dia satu-satunya sukacita bagi kita. Mungkin pergumulan kita belum terjawab, mungkin persoalan kita masih menemukan jalan-jalan yang buntu, tapi kita tahu Tuhan bersama dengan kita dan kita mampu mengucap syukur, kita memuji Allah karena Dia bersama dengan kita. Itulah cukup bagi kita. Dan kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Atau dalam bahasa lain Yesus mau bilang begini ya, makananku ya, atau yang memuaskan aku, yang mengenyangkan aku adalah mempermuliakan Bapa. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, di situ kita dipuaskan. Jadi di dalam mempermuliakan nama Tuhan, di situ kita memperoleh kepuasan. Rasul Paulus berkata begini, tidak ada kuasa di dalam alam semesta ini yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Berbicara tentang kebersamaan. Ketika kita bersama dengan Dia, ketika kita ada bersama dengan Dia, di situ kita menerima ya kemampuan untuk mempermuliakan nama Allah. Ketika kita memperoleh atau menjadikan Dia kepuasan yang sejati bagi kita, di situ kita mempermuliakan Allah. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan ketika kita menjadikan Dia sebagai kepuasan kita, sebagai satu-satunya kepuasan dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah perenungan kita yang singkat malam hari ini menjadi berkat, menguatkan setiap kita. Saudara, mari letakkan segala pengharapan kita akan sukacita hanya di dalam Tuhan. Bukan hanya dari berkat-berkatnya, tapi di dalam pribadinya, di dalam pribadi Allah sendiri. Dialah kepuasan kita, Dialah sukacita kita, Dialah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kalau ada harta yang berharga buat kita, kalau ada pencapaian yang kita anggap selama ini berharga buat kita, saudara, Tuhan lebih berharga dari semuanya itu. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu lebih utama daripada semuanya itu. Biarlah kita dikuatkan malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau berbicara lebih lagi bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami malam hari ini dengan firman-Mu. Engkau menguatkan kami yang lemah. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami dapat memahami firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas dengan ruang dan waktu, tapi aku percaya pada kuasa-Mu yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau terus berbicara bagi setiap kami. Bukakan rahasia-rahasia-Mu lebih lagi bagi setiap kami, Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Biar setiap kami, Tuhan, menikmati Engkau, menikmati pribadi-Mu, dan menjadikan Engkau sebagai sukacita kami. Engkau bukan hanya sumber sukacita kami, tapi Engkaulah sukacita kami yang sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, selamat malam. Sampai jumpa di ibadah raya hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.